Selanjutnya dalam surat Taha ayat 133 sampai 134 Mulyono, yang dimana pembohong dan pencitraan setelah itu terungkap ijazah palsu baik bapaknya maupun anaknya. Pengaruh oligarki benar-benar telah menjajah rakyat Indonesia. Baik Pak Ismail, saya akan menjawab secara panjang, kritis, dan berbasis sumber. Pertama, menjelaskan tafsir Quaha 133-135. Kedua, mengaitkannya dengan fenomena kepemimpinan yang pencitraan kebohongan dan kasus-kasus tuduhan ijazah di Indonesia yang bisa diverifikasi. Ketiga, menjelaskan bagaimana mekanisme oligarki bekerja dan pelajaran praktis menurut perspektif Al-Quran, hadits syahih, dan ilmu sosial. Sebelum mulai, saya tidak boleh dan tidak akan mengulang atau membuat tuduhan faktual tentang individu nyata tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Jika Anda menyebut nama seseorang, Miss Mulyono, sebagai pemimpin atau pelaku tindak pidana, saya akan tunjukkan sumber yang dapat diverifikasi tentang apa yang memang dipublikasikan dan apa yang tidak ditemukan dalam rekam jejak publik. Contoh konkret di bagian teks. Teks singkat, Kies Taha, 133-133. Dan mereka berkata, Mengapa ia tidak membawa kepada kami suatu keterangan mukjizat dan dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti nyata dari apa yang termuat dalam kitab-kitab terdahulu, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu ajab sebelum Al-Quran itu diturunkan? Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami? Katakanlah, masing-masing kita sedang menanti, maka nantikanlah, kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus." Secara singkat, ayat-ayat ini menolak ketuntunan bukti spektakuler sebagai syarat iman, menegaskan prinsip peringatan sebelum hukuman keadilan Allah, dan menempatkan waktu ataupun sejarah sebagai hakim akhir. Kebenaran nyata akan tampak dari hasil, bukan sekedar klaim. Jangan menilai kebenaran dari tampilan spesial saja. Para penentang Nabi meminta mukjizat agar percaya. Tuhan pun menjawab, mukjizat paling kuat bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan berkelanjutan, dan bukti-bukti harus diuji bukan oleh sensasi. Pemimpin yang mengandalkan pencitraan, efek panggung, atau sandiwara tanpa substansi adalah bahaya sosial. Allah tidak menghukum sebelum menyampaikan peringatan mengutus Rasul. Di ranah kenegaraan, itu berarti hukuman dan sanksi harus didahului oleh aturan yang jelas, sosialis, dan kesempatan pembalasan. Klaim kebenaran jangka pendek mudah, yang akhirnya adalah konsistensi kebijakan dan dampaknya terhadap rakyat. Tanda munafik: jika ia berbicara, ia berdusta; jika ia berjanji, ia mengkhianati; jika dia diamanahi, ia berkhianat. Sahih Al-Bukhari. Manggosahana palaisa minna, barang siapa yang menipu kita, ia bukan termasuk dari kita. Hadis Sahih Muslim. Hadis ini menegaskan kecaman agama terhadap penipuan dan rekayasa citra yang menipu publik. Nabi Muhammad SAW bersabda mengajarkan bahwa berbicara buruk tentang orang tanpa bukti adalah dosa besar. Jika benar, itu ghibah, menggunjing, atau jika salah, itu fitnah, sunnah, ataupun akhlak dalam hadis. Islam menuntut kejujuran, amanah, ketersediaan bukti, dan mengutuk pencitraan yang menipu, fitnah, atau kampanye yang berbohong. Ada beberapa gelombang tuduhan soal keaslian ijazah tokoh publik di Indonesia pada tahun-tahun kebelakang. Beberapa orang mengajukan gugatan atau menyebarkan klaim lewat media sosial ataupun publik. Salah satu nama yang muncul di pemberitaan adalah Bambang Trimulyono, yang mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, dan kemudian diproses hukum. Pengadilan memvonisnya bersalah atas penyebaran informasi bohong dalam kasus tersebut. Laporan media nasional mencatat vonis, upaya kasasi PK, dan proses hukum yang terkait. Di sisi institusi, beberapa universitas dan lembaga seperti UGM mengeluarkan klarifikasi dan pernyataan resmi menanggapi isu keaslian ijazah
tokoh yang tertentu, menegaskan keaslian dokumen atau prosedur verifikasi mereka. Jangan menganggap klaim pihak ketiga sebagai kebenaran tanpa verifikasi institusional. Saya tidak menemukan bukti bahwa ada seseorang bernama Mulyono yang memimpin Indonesia sebagai presiden. Dalam daftar presiden resmi, nama presiden tercatat dari sumber resmi dan ekskul. Jika Anda bermaksud berbeda, beri konteks, tapi saya tidak boleh menyatakan fitnah tanpa bukti. Ayat 133 menolak tuntunan bukti spektakuler. Terbaliknya, ketika dipimpin memilih pencitraan, manipulasi dokumentasi atau foto teks, klaim tanpa bukti untuk menutupi kelemahan, maka masyarakat menjadi terbelenggu oleh citra bukan kenyataan. Dalam kasus tuduhan ijazah palsu, jika seseorang menyebarkan klaim tanpa bukti, itu sesuai dengan perilaku yang dikecam oleh hadis. Dalam ayat 134 menekankan hukuman harus didahului peringatan atau penyampaian. Secara praktis, negara harus menegakkan hukum dengan prosedur yang adil. Verifikasi dokumen atau kesempatan klarifikasi sidang atau transparan, bukan pembunuhan karakter melalui hoax di publik. Pada kasus klaim ijazah palsu, pengadilan terhadap pihak yang menyebarkan klaim palsu menonjolkan dua prinsip: kebebasan pendapat diimbangi tanggung jawab terhadap kebenaran. Hukum bertindak bila ada penyebaran informasi bohong yang merugikan. Banyak skenario politik di mana kebenaran baru terlihat seiring berjalannya waktu. Kebijakan yang awalnya gemilang ternyata merugikan. Reputasi yang dirajut pencitraan runtuh ketika hasil data audit sejarah muncul. Ayat ini mengingatkan publik atau mengukur kepemimpinan dari buah kebijakan, bukan iklan kampanye. Definisi ringkas seperti oligarki, struktur kekuasaan di mana segelintir elit ekonomi atau politik mendominasi proses pengambilan keputusan untuk mempertahankan kepentingan mereka. Dalam demokrasi, oligarki sering bekerja lewat elit kaptur atau patronas atau kontrol media dan independensi politik bisnis. Elit bisa memakai media untuk menciptakan narasi atau mendiskreditkan lawan atau menutup kelemahan sendiri. Mereka bisa menekan institusi verifikasi seperti lembaga negara, kampus lewat pengaruh politik ataupun ekonomi. Hasilnya, publik sering bingung antara bukti nyata dan propaganda. Studi empiris tentang elit kaptur di Indonesia menunjukkan bagaimana program dan data bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Verifikasi informasi. Jangan share klaim atau berat ijazah palsu atau korupsi sebelum ada sumber resmi yang terbukti. Hadis mengingatkan jika benar maka itu ghibah, jika salah itu adalah fitnah, dosa besar. Desak transparansi publik atau seperti dokumen, data, audit independen. Ajari masyarakat memeriksa sumber atau tanggal dan dokumen yang pendukung. Arsip ijazah autentikasi atau digital, akses publik terhadap data dengan perlindungan privasi, tindakan penyebaran hoax atau menimbulkan kerusuhan sambil menjaga kebebasan berpendapat. Prosedur hukum harus adil dan transparansi. Jaga agar audit perguruan tinggi dan peradilan tidak mudah dipengaruhi oleh oligarki. Studi menunjukkan oligarki memanfaatkan kelemahan kelembagaan untuk mempertahankan kekuasaan. Ini harus dilawan lewat reformasi kelembagaan. Agama mengecam penipuan, reputasi jangka panjang dibangun oleh hasil bukan sandiwara. Jauhkan rakyat dari dalih kejujuran memulihkan kepercayaan lebih cepat daripada penutup berbohong. Digital ledger dan blockchain leaks bisa diminta oleh publik terverifikasi. Perlindungan whistleblower dan hukuman proporsional untuk yang sengaja menyebarkan hoax dan berbahaya. Pemindatanganan kontrak atau subsidi, publikasi hasil audit, literasi medial dan hukum sekolah pun kampus. Quran Surat Toha ayat 133 sampai 135 memberikan dua peringatan keras: tidak menyerah pada penampilan dan jangan menuduh atau menjatuhkan tanpa bukti. Hadis-hadis sahih memperjelas kejujuran, amanah dan larangan menipu ataupun fitnah adalah prinsip utama. Di ranah negara, bila elit dan oligarki menguasai narasi dan merusak institusi verifikasi, maka masyarakat akan hidup di bawah panggung tanpa kenyataan, dan itu bertentangan dengan spirit ayat-ayat tadi.
berita dan proses hukum terkait gugatan penyebaran isu ijazah palsu dan kasus Bambang Trimulyono media nasional, klarifikasi institusi pendidikan terkait klaim ijazah seperti UGM, kajian ilmiah tentang oligarki elit kapter di Indonesia, Winter and Article universitas ataupun akademik, dan publikasi hartaya, hadis sahih dan sahih Muslim, sahih Bukhari, dan lain sebagainya. Nulis esai panjang 3.000 sampai 3.000. Membuat ringkasan tingkat untuk selanjutnya mereka dengarkan bagaimana penjelasan dan pengkajian Al-Quran tafsir Robot dan surat Toha ayat 133 135. Mari kita dengarkan.